Ia dikejutkan oleh kehadiran anak perempuan yang berdiri tepat di depannya. Jika diperhatikan dengan seksama, anak cantik ini seperti masih berusia 3 tahun. Rambutnya panjang dan sedikit bergelombang, matanya lestari dan bersinar, ditambah sepasang pipi cabi yang membuat siapapun akan gemas sendiri kalau menatapnya. "Siapa kau?" Kedua kakinya menekuk dalam posisi jongkok. Saat bicara dengan anak kecil, ia pikir akan lebih baik untuk lihat besar dan mendominasi agar anak-anak tidak merasa ketakutan. "Kau ya sendiri? Di mana orang tuamu?" Kata kecil itu memang masih menutup mulut, namun sekarang kedua kakinya melangkah mendekat. Perasaan Yen jadi hangat tanpa alasan yang jelas. Matanya dan mata anak tersebut bertemu dalam diamnya. Tatapan semu di balik hati yang mengurangkan rasa rindu. Bibirnya sempat berhenti karena sekali lagi jantungnya menyuarakan hal yang di luar dugaan. "Apa kau sungguh? Mami kenapa menangis?" "Tidak, aku tak tahu harus berkata apa." "Papa?" Bagus tidak tahu sampai mana dadanya dapat menahan sesak dan sakit. Ian merelakan saja semua efek dari hal demikian menyerang di segala titik dirinya tanpa ada rasa ampun. Ini benar-benar menyakitkan, tapi juga sangat mengharukan. Pandangan Ian berangsur kabur, mungkin akibat air mata, tapi mungkin juga karena beban berat yang dia tanggung. Patah dari mana? Rasanya sungguh berat hingga untuk berdiri kembali pun sangat sulit. Bahkan kelopak matanya pun masih. Maafkan aku, Mommy," ujarnya pelan dan tepat di samping telinga. "I love you and Papa." "Aku juga, kami berdua juga sangat mencintaimu." Terakhir oleh keadaan, yang tidak sadar bahwa anak itu menoleh ke belakang seperti berbicara dengan angin. "Mama, kamu mau kemana?" "Aku masih ingin memelukmu." "Sampai jumpa, Ibu." "Tidak, jangan pergi. Kita harus bersama-sama. Aku mohon, jangan." "Kemarin aku jatuh kan, sekarang jam berapa?" Terkala menoleh dan menemukan bahwa sekarang jam 7 pagi. Waktu pintu kamar mandi terbuka dan terdengar suara percikan air dari dalam sana. Bau harum langsung menyapu saat masuk, dan tak hanya sampai di sana, kekaguman pun meningkat puluhan persen dengan rasa terpukau yang didominasi pesona seorang dalam bak mandi. "Kamu sudah bangun?" "Kamu juga mau berendam?" "Apa itu wine dalam gelas kaca yang baru suami letakkan di samping bathtub?" Ia sedikit terheran karena suaminya sudah lama berhenti minum, jauh sebelum mereka bertemu. Malas mata-mata bilangnya untuk alasan menjaga kesehatan. "Masuklah." Tidak ada tangan yang menyambut karena kedua tangan itu sedang asyik menekuk dan bertengger di luar sisi bathtub. Secara tak langsung seluruh otot-otot dan kesempurnaan lain langsung tampak jika didekati, walau sedikit banyaknya terhalau sabun. "Apa itu?" Theo langsung menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Ada gumpalan ketakutan yang besar dari cara tubuh kecil rapuh ini memeluk kedua kaki. "Kemari." Ia menarik nafas dan menghembuskannya kala sudah berada dalam rangkuan erat suaminya dari belakang. Kini dirinya hanya dapat bersandar dan memandang langit-langit kamar mandi dengan sendu dan haru.
Untuk saat sebelumnya, aku pikir aku tak akan selamat. Aku bahkan tak bisa mengingat atau merasakan apa yang terjadi setelah kedua kaki aku tidak berpijak lagi kemarin. Perlahan dia mendongak ke belakang. Apa kamu yang menyelamatkanku? Harusnya aku tiba lebih cepat sehingga kamu tak akan mengalami hal itu. Jadi benar, suaminya adalah pahlawan untuk ini segala situasi. Bahkan tidak terencana sekalipun. Tuhan sangat baik mempertemukannya dengan sosok laki-laki seperti suaminya. Air hangat dalam bathtub akan selalu pada temperatur yang peduli adanya faktor lain seperti tambahan orang yang masuk. Dia sudah mengaturnya demikian sehingga saat menangkap air dengan telapak tangannya lebar di dalam meragukan saat air tersebut digunakan untuk membasahi bagian tubuh istri yang masih di atas permukaan air. Tapi aku bermimpi bertemu dengannya. Siapa? Anak kita. Arah pembicaraan ini akan menjadi sensitif, baik untuknya apalagi sang istri yang kondisi psikisnya masih kurang stabil. Apa yang dia lakukan? Katanya dia mencintai kita berdua. Dia juga mengucap kata yang tak pernah aku bayangkan akan sifat itu. Berakhirnya aku terbangun. Tubuh istrinya menawan. Dia udah pernah lupa. Lalu terbuai dengan keindahan lekuk dan tubuh sang istri yang tertanggung diakuinya sebagai miliknya sebab itulah satu dari sekian kebenaran di kala menikahi sang belahan jiwa. Ia mengeluarkan napas panjang cepat di bawah usapan suaminya pada membuatnya sangat lengah. Ia tidak mengenakan apa-apa di balik, jadi sama saja dengan suaminya. Dunianya akan benar-benar ambruk jika terlambat menarik Yen ke dalam. Theo mungkin akan benar-benar gila saat ini juga, walau upaya penyelamatannya pun sudah tergolong di luar batas normal bagi orang-orang yang menyaksikan. Jika detak jantung Yen tidak terdengar lagi, lantas apa yang tersisa? Nyawanya seluruhnya berada pada istrinya. Sayang, aku boleh minta seteguk? Yen mendapati suaminya sedang minum air sisa anggur tadi. Kamu baru saja bangun, usahakan minum dan makan sesuatu. Sementara Theo tak bisa begitu. Dia menikahi wanita ini selain atas dasar mencintai, juga adalah untuk melindungi melimpahinya dengan kasih sayang dan menjaganya sampai akhir kebersamaan mereka adalah satu hal yang sangat penting. Jadi apapun itu, apapun resikonya, apapun yang harus dikorbankan, Theo siap kehilangan segalanya asalkan istrinya bahagia. Agak aneh, tapi aku suka. Kamu baru saja menghabiskan semuanya dalam satu tegukan. Karena aku hanya punya satu tegukan, jadi aku harus melakukan itu sebaik mungkin. Itu bukan ajaran yang bisa didapat dengan mudah, jadi aku tak punya tips, semua hanya mengalir begitu saja. Beritahu aku lebih jauh, aku senang mendengarkan sambil mengenal kamu. Bukankah seharusnya sebaliknya? Justru Taeyong sangat senang mendengarkan ucapan istrinya. Baginya suara-suara yang dibuat dan gerak tubuh dan ekspresi yang dikembangkan, begitulah ciri khas istrinya saat bercerita. Karena dia hari libur, bukannya dia memberiku waktu istirahat seperti anak-anak lain. Dia selalu membawaku dan mengurungku dalam suara rapat. Aku sudah seperti tawanannya di
hari libur. Ibumu tidak melarangnya melakukan itu. Tidak, pemikiran mereka sama, karena aku anak tertua dan laki-laki, tidak ada yang bisa diandalkan lagi selain aku. Sayang, apa kamu bahkan punya teman? Kasihan sekali kamu dulu. Aku tak berpikir ke depan. Aku dulu egois, pemarah, dan selalu membuat batas agar orang lain tidak menyeberang. Aku hanya tak suka diganggu, tapi saat yang sama aku juga lelah. Semua itu tak berguna jika sudah di hadapan ayahmu. Aku hanya bisa diam dan menunggu. Itu terdengar mengerikan, tapi berkat itu juga ada sesuatu yang kupelajari secara alami, keahlian untuk melihat ke dalam diri seseorang, mata yang dapat mendeteksi jika dilihat lebih dekat, dan ekspresi percaya diri, ketakutan, kecemasan, kecurangan, dan ketegangan layaknya mereka berada dalam sebuah kompetensi hidup dan mati. Ian mendengar penuturan suaminya. Jika benar apa yang dia tangkap, pada ketegangan dalam tatapan hangat itu ke arahnya kebenaran dan kehebohan. Meski aku tak ingin melihatnya, selalu ada perbedaan dalam gerak tubuh seseorang. Pada akhirnya hal itu pun menjadi kebiasaan agar dapat dengan mudah membaca orang lain. Sekarang kamu dengarnya keren. Jadi terlalu cepat mengubah pemikiranmu hanya untuk satu dua kata-kata orang lain. Tapi kan kamu suamiku, aku sangat mengenalmu dibanding diriku sendiri. Tayan tersenyum sembari merenggangkan bahunya yang bertempelan perban pada area belakang. I'm fine. Lihat siapa yang duduk di depannya, pak suami yang misterius. Ia benar-benar sedang liburan masuk ke perbulan madu. Mereka sedang makan malam romantis, senangnya. Tangan mereka selalu berpegangan di setiap foto unggahan bersama. Aku tak bisa membayangkan jika mereka tak melakukan itu. Jangan dengarkan apa kata buaya itu. Dia hanya ingin bersinar dengan memanfaatkan orang lain. Mau dilihat dari segi fisik saja, suami Ian jauh lebih menawan ketimbang dia. Dia kan termasuk selebriti yang punya banyak masalah. Mantannya juga sama, penuh kontroversi. Ada artikel keluar dari siang, katanya aku pacaran dengan orang ini. Ian menunjukkan foto artikel yang masuk pada urutan pertama berita terpanas. Siapa dia? Namanya Taehoon. Kami pernah bertemu beberapa kali di acara penghargaan. Aku pernah berbincang dengannya, tapi itu pun tak lama. Aku juga tidak begitu mengenalnya. Selain memberitahu nama dan orangnya, dia tiba-tiba menyebutkan kami dekat saat wawancara kemarin, dan karena itu ada yang berspekulasi kami pacaran. Ian mendesah dan menunjukkan keluhannya. Hansang tidak mengatakan apapun. Aku baru mengirimnya pesan dan sebentar sudah ada balasan. Luna, tak perlu khawatir, artikel itu akan dihapus beberapa saat lagi. Presiden juga memerintahkan untuk mengunggah pernyataan terkait berita ini. Jika mereka menolak, agensi kita akan melayangkan gugatan. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Bersenang-senanglah dengan Hyung, menikmati waktu kalian. Kau kesal, paling tidak suka ada berita yang menceritakan kamu, beberapa keterlaluan, dan lagi kenapa Taehyun harus berbohong. Aku tak dekat sedikit pun dengannya. Abaikan saja, fokus pada urusanmu.
jujur aku juga sedikit khawatir. Bagaimana jika ibumu melihatnya? Tidak akan peduli, kamu tak perlu khawatir. Sayang, tak disangka sang istri langsung maju menjangkau wajah tampaknya dan mengusap bibirnya. Biasanya kamu selalu mengajakku berjalan kecil, sekarang giliran kamu ini. Kamu memutuskan undangannya untukku. Terima kasih. Untuk apa yang sedang berpergian sudah pasti itu biasa saja. Baiklah, kau menangkapku. Yang terkekeh aku menang, ya, ini yang menyenangkan. Kamu harus berikan sesuatu sebagai tebusannya. Borsa itu bukan taruhan, tapi kamu harus kabulkan satu permintaan. Sudah aku bilang biasa saja, angin dingin berhembus dari sebelah sungai berdasarkan apa yang dikata Yun. Sebenarnya memang ada benarnya. Ian malah jadi bingung bagaimana menanggapi. Yang jadi pembeda mungkin hanya suasananya saja dan juga rasa puas di hati yang menyuarakan bahwa ini Melbourne dan bukan Seoul. Bukannya tempat yang terkenal ya? Terkenal kenapa? Bagiku ini malah tampak seperti alun-alun di pinggir sungai. Meski begitu, tapi pindah kita ambil foto sebentar lalu ke tempat lain ya. Ini tidak fotonya dengan kamu juga. Ian berlari mendapatkan ponsel yang sudah diatur 5 detik untuk mengambil foto. Setelah menyandarkan pada sebuah batu, dia buru-buru kembali sampai mendapat teguran dari suaminya. Sayang, cekrek. Hasilnya pasti bagus kan? Ayo selanjutnya. Theo mendengus sebab tidak didengarkan hal yang tidak bisa dibiarkan saja, sehingga dia langsung merangkul sang istri dan melemah bibirnya sebelum terdengar bunyi yang sama.